Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kemarin viral di berita-berita ya, di SMA 1 Cimarga, bahwa seorang kepsek telah menampar seorang murid yang merokok ya di lingkungan sekolah ya. Nih, kita lihat dulu deh videonya. Coba kita lihat dulu ya. Niat baik sekolah itu berimbang, fair, jujur gitu ya. Ini nggak tahu bisa sampai fitnahnya kan segala macam, terus bahkan ada video yang disetting anak sedang terlentang di puskesmas, di visum gitu. Aneh, orang anaknya di lapangan itu berdiri barengan. Kita niatnya kan mengedukasi, kantin please jangan tempat jadi tempat ngerokok anak gitu kan, gitu. Makanya diundang kantin-kantin, maksudnya biar tuh tempat itu memang sedang jadi incaran, disinyalir jual rokok menurut laporan OSIS di waktu lalu. Nah, cuman ketika kita pernah razia kan nggak ngaku. Kemarin itu jadi tempat nongkrong ngerokok tuh anak gitu. Jadi Jumat Bersih itu tujuannya untuk membentuk karakter anak peduli lingkungan. Semua anak dikawal oleh wali kelas, saya ikut ngontrol. Sekalian ngontrol yang pemagaran. Di sana kita dapat bantuan dari Dindik. Ke sana lah saya jalan. Di belakang sana kan, di belakang kelas 12 4 tuh ada kantin. Anak-anak, beberapa anak laki lagi makan, yang lain lagi berjibaku. Oke, itu bawa kenakalan biasa lah ya, yang lain mau ikutan kerja, dia mah nongkrong makan, walaupun nggak boleh harusnya ikut kerja bakti. Nah, tapi yang saya mengganggu mata, ada anak ngerokok di sini yang ngebul. Ngerokok tuh anak ya kan? Ya, taruhlah. Ini saya dari sini nih, kantinnya kan situ, ini kan sekolah kita nih, ya, di Amajel itu. Nah, saya dari sini, dari kebun luar ke situ, ke ya kontrol aja gitu, anak-anak lagi di posisi mana aja. Jarak kira-kira 20-30 meter kira-kira ya. Kelihatan kan kamu ngerokok, maksudnya biar tahu tuh saya lagi ngeliat ya kan. Nah, tuh anak ngelirik gini langsung lari kan. Saya cuma ngomong kamu ngerokok, lari. Marah saya, tapi itu nggak membuat saya marahnya banget, nggak sebenarnya. Lari tuh anak langsung ke sini, ada ketemu. Kamu ngerokok? Enggak bu, langsung nggak ada di tangannya pak rokoknya. Cari, ibu lihat gitu kan. Saya marahnya tuh ngebohong pak, marahnya tuh ngebohong ke anak. Ibu lihat enggak bu, mana rokoknya, cari gitu kan. Saya marah karena ngebohong itu udah karakter banget pak. Gimana saya di pikiran saya, anak kalau udah ngebohong udah kemana-mana, udah nggak beres gitu kan saya pikirnya. Itu intinya. Pak Budi coba sama kan dengan yang saya itu. Nah, yang kemarin saya bilang tadi yang menampar ini berkah itu bu, menampar siswa tadi. neplek. Pak Budi pun tuh pada diteplek ya. Punten ya Pak Budi, punten Pak Budi. Terus saya pelanggaran gak nih? Punten. Gitu. Terus kan saya kesel. Nah memang sebelum neplek itu Pak, ya kan sebelum saya ngaku ke Pak Budi. Gitu. Tapi itu kan kira-kira ya Pak, yang jelas yang saya ingat pakai jari, bukan nyabuk gitu, bukan. Perasaan ibu sebagai kepala sekolah melihat kondisi sekolah yang sekarang nih Sedih banget. Saya di sini membangun Cimarga, bahkan sebenarnya sedang dipuja-puja ya kalau boleh dibilang, tapi saya nggak ngabung dengan semua itu karena itu udah tugas ASN. Contoh, saya adain halte karena kasihan anak kalau nongkrong ya akan berdiri. Halte itu dibangun tahun kedua, saya udah greget, ini anak kehujanan apa segala macam. Pokoknya saya niatnya mengabdi aja gitu ya. Ya SDM-nya ya SDA-nya gitu. Terus pos satpam kita bangun. Sebenarnya sedang disanjung Cimarga ini gitu. Cuman karena ya ini personality ini, gimana ya, maksudnya kan kita ya sudah, apa sih nggak bisa diselesaikan dengan diskusi, motifnya apa ini sampai begini gitu. Emang kita nggak bisa musyawarah gitu loh pengennya. Nah kemarin sempat kedatangan orang tua juga, mungkin kan dengan kondisi emosi saya nggak sempat ditanya-tanya banyak. Beliaunya menumpahkan emosinya, saya dengarkan aja. Tapi kemudian keluar pengen visum, ya sudah, beliaunya kan pengen begitu gitu kan. Jadi saya mah mau diajak berdamai ya memang saya berdamai gitu kan. Itu juga Pak, herannya punten Indra ini anehnya kan juga, kamu ngaku nggak kamu salah? Iya, mengutuk di situ kan ada saksinya tuh. Iya, kamu apa namanya yang kamu lakukan salah kan? Iya. Terus herannya ketika diinterview oleh media Pak, malah dia bilang digebukin, ditendang. Enggak nendang wallahi. Apa saya tuh memang saya aku yang gini. Gitu Pak. Saya kalau gitu, nampar mau iya Bu ya. ngeplek ya. Ngeplek, ya. Ya, ngeplek ya bahasa Sunda. Ngeplek lah ya. terus ada lagi Ibu dengan siapa bu, maaf namanya? Dini Fitri
seperti apa Pak? Selaku apa Bu? Selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga. Ya. Berarti siap ya Bu kalau untuk diperiksa ya? Insya Allah ya, kan kemarin juga kita kedatangan Pak Kapolsek nih, Pak Pipi. Iya Pak. Kata Pak Pipi, Bu lanjut aja, ini mah ringan, biasa aja gitu. Orang anaknya juga nggak ada dorak-dorak merah gitu, emang enggak gitu, nggak ada, itu terlalu berlebihan sih kalau menurut saya. Pisum. Ya karena kan didamping, nggak tahu lah itu didampingi orang lain Ada sih. orang ketiga ya? Ya gitu. Nah itu ya teman-teman videonya yang udah viral di media sosial. Nah kita sebagai seorang guru emang harus bertanggung jawab di lingkungan sekolah ya. Karena sekolah itu tanggung jawabnya guru-guru, bukan orang tua. Kecuali murid yang udah berada di luar lingkungan sekolah atau yang sudah berada di rumah, maka itu bukan tanggung jawab seorang guru lagi, tapi itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bagi orang tua yang sayang sama anaknya ya. Sayang sama anak itu boleh, tapi dengan cara yang benar. Kalau ngebela anak yang berbuat salah, itu sayang yang salah kaprah ya teman-teman. Jangan hanya mendengarkan alasan dari anak saja ya. Kadang anak berbuat alasan untuk ngebela dirinya sendiri, atau membuat alasan itu terlalu dilebih-lebihkan karena agar dia ini ada pembelaan buat dirinya ya. Maka cobalah dengar juga penjelasan dari sekolah ya. Di saat semua anak-anak bekerja bergotong royong membersihkan sekolah, ini anak malah asik-asik ngerokok di lingkungan sekolah, di belakang sekolah, di kantin. Nah, udah ketahuan ngerokok sama kepala sekolah, malah ngebohong ya. Ditanya sama gurunya, kamu tadi ngerokok? Malah ngejawabnya, enggak, saya enggak ngerokok ya. Padahal sudah ketahuan. Makanya Kepseknya ini marah karena murid ini udah berani berbohong ya. Ra'suzunubi al-kaziba, bahwa kepalanya dosa itu adalah berbohong ya. Akarnya dosa itu adalah bohong. Kalau orang yang suka berbohong, sekali dia berbohong maka akan terus menerus untuk menutupi kebohongannya ya. Kalian yang ikut-ikutan mogok sekolah ya, aduh kalian udah salah ya nak. Salah, jangan ikut-ikutan ngebela yang mungkin belum tentu benar ya. Coba kalian lihat guru-guru kalian ya. Jangan kalian hanya membela satu orang anak, itu hanya satu kesalahan yang mungkin kesalahan itu ada pada anak tersebut ya. Teman-teman, anak-anak cowok-cowok, jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan udah salah ngadu lagi sama orang tua. Aduh, ini gimana ya? Kalau seandainya saya yang jadi orang tuanya, saya udah pasti marahin ya. Udah saya suruh dia minta maaf sama gurunya ya. Ini aduh aneh ya, orang tua malah ngebela anaknya. Cuman masalah sepele ya. Guru itu bukan menampar yang keras sampai sakit parah gitu ya. Guru itu cuman menepis sedikit ya di mukanya, tapi nggak ada bekas apapun ya. Malah ketika dimintai keterangan, si anak malah menjelaskan dia dipukul, ditendang ya. Udahlah teman-teman ya, semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan dan kembali kondusif lagi ya, sekolahnya menjadi lebih baik lagi, berjalan seperti biasanya, belajar ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.